Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh ada, boleh kuat, boleh sehat. Ini tentu semua karena Tuhan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, puji Tuhan, kita sudah berada di minggu pertama pada bulan yang kedua di tahun 2023. Tentu tahun 2023 menjadi sesuatu yang menakutkan bagi sebagian orang. Bahkan di awal tahun 2023 sudah terjadi bencana di Manado, bencana banjir. Melalui peristiwa ini ada satu kebenaran yang saya dan saudara bisa dapatkan, bahwa ternyata ketika bencana itu terjadi, harta kita tidak mampu menolong kita. Amin. Haleluya. Harta tidak bisa menolong saya dan saudara, tapi hanya Tuhan yang sanggup menolong dan meluputkan kita. Amin. Dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat kedua sampai dengan ketiga bagian A, ayat-ayat pendahuluan, dikatakan di sana, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamat. Amin. Ini janji kebenaran firman Tuhan. Tuhan bilang, biar orang mau lewat api, orang tidak hangus. Biar orang mau lewat sungai-sungai, orang tidak akan terhanyutkan. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, itu sebabnya ada begitu banyak orang yang coba memprediksi atau meramal tentang apa yang akan terjadi di tahun 2023. Ada begitu banyak orang meramal bahwa akan terjadi banyak kesusahan di tahun 2023. Akan terjadi banyak bencana dari unsur air. Akan terjadi krisis di mana-mana. Tentu dampak dari kabar ini membuat orang ketakutan, membuat orang menjadi khawatir dengan kehidupannya, membuat orang menjadi khawatir dengan keluarganya, dengan usahanya, dengan pekerjaannya. Tentu akan timbul satu pertanyaan besar, bahwa seberapa besar pengaruh kekhawatiran, pengaruh ketakutan itu bagi umat manusia. Manusia disebut dengan makhluk trikotomi, atau terdiri dari 3 bagian atau 3 unsur. Yang pertama tubuh, jiwa, dan roh. Bicara soal kekhawatiran, bicara soal ketakutan, pertama yang dia serang sama manusia itu tubuh. Tubuh adalah pintu masuk dari kekhawatiran. Tubuh adalah pintu masuk yang namanya ketakutan. Melalui apa? Melalui mata. Ketika saya dan saudara melihat kejadian-kejadian yang menakutkan, tentunya itu adalah pintu masuk ketakutan atau kekhawatiran. Yang kedua, melalui telinga, dengan mendengar kabar-kabar yang menggemparkan, kabar-kabar tentu yang menakutkan. Ketika dia masuk melalui tubuh, dia akan menyerang yang namanya jiwa. Ketika dia sudah masuk ke dalam jiwa seseorang, itu sebabnya kalau mungkin pernah saudara temui orang yang memiliki ketakutan berlebih, atau yang lebih sering dikenal dengan paranoid. Kalau saya dulu sering paranoid. Kalau orang pengguna narkoba pasti sering paranoid. Ketika menggunakan narkoba pasti mengalami yang namanya paranoid. Paranoid itu adalah sesuatu hal yang menakutkan. Ada sedikit-sedikit takut. Sedikit-sedikit takut. Ketakutan
sebabnya orang kalau paranoid itu kelakuannya hampir-hampir sama dengan orang gila. Sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit takut. Ketika dia mulai masuk melalui jiwa, dia akan menyerang sampai kepada roh. Roh seseorang akan diserang yang namanya kekhawatiran atau ketakutan. Beberapa tahun yang lalu ketika pandemi COVID masih merajalela, beberapa tahun yang lalu pemerintah sudah tidak melarang kita untuk beribadah, berkumpul seperti ini, tetapi dengan menggunakan protokol kesehatan. Tetapi ada begitu banyak orang percaya, ada begitu banyak orang Kristen sudah tidak mau lagi datang beribadah, sudah takut lagi datang beribadah. Kenapa? Karena rohnya sudah dimasuki yang namanya ketakutan dan kekhawatiran. Ketakutan dan kekhawatiran ini begitu besar pengaruhnya bagi manusia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, itu sebabnya jangan hidup dalam ketakutan. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah menjanjikan kesuksesan bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita semua pasti mau sukses. Amin. Sukses bukan dari sudut pandang materi. Sukses bukan berarti dari miskin jadi kaya. Kalau cuma bicara soal kesuksesan dari miskin jadi kaya, orang yang tidak punya Tuhan, orang yang tidak punya agama pun bisa jadi kaya. Tetapi bicara soal kesuksesan, saya dan saudara harus sukses dalam kehidupan kerohanian kita. Kehidupan spiritual kita ini harus sukses. Di tahun 2023 kita harus berusaha kehidupan kerohanian kita itu sukses. Amin. Iman kita itu harus kita usahakan menjadi iman yang sempurna. Kita harus berusaha iman kita harus sukses mencapai level kesempurnaan iman. Kita harus berusaha untuk menjadikan karakter kita ini serupa dengan Kristus. Kita harus sukses untuk mempertahankan hidup kita berkenan di mata Tuhan. Itu yang dibilang kesuksesan. Kalau cuma kesuksesan miskin jadi kaya biasa ya. Orang di luar Kristen pun bisa mendapatkan itu. Tetapi tidak semua orang bisa sukses dalam hal kerohanian. Itu sebabnya saudara, kita akan belajar dari kisah seorang abdi, di mana abdi ini dia sukses membawa bangsa Israel, membawa umat Tuhan masuk ke dalam tanah perjanjian. Walaupun dengan jumlah yang begitu besar, dengan jumlah yang begitu banyak, dengan karakter yang sangat-sangat setengah mati, susah diatur, keras kepala, tegar tengkuk, walaupun di usia yang masih muda, dia sukses membawa bangsa ini masuk ke dalam tanah perjanjian. Dalam Yosua 3 ayat yang ke-7, saudara tinggal duduk saja dengan sikap menghormati kebenaran firman Tuhan. Yosua pasal 3 ayat yang ke-7 dikatakan, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Kita akan belajar dari kisah yang namanya Yosua. Tentu akan timbul pertanyaan, siapakah Yosua menurut firman Tuhan? Siapa Yosua menurut Alkitab? Dalam Yosua pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua dikatakan begini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Ayat 2, hamba Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Melalui
dikatakan di sana abdi Musa. Ini adalah status yang berbeda, yang satu hamba Tuhan, yang satu hamba manusia. Kata abdi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yang pertama orang bawahan, yang kedua pelayan, yang ketiga itu hamba. Jadi ternyata menurut firman Tuhan, Yosua ini adalah seorang hamba. Lebih tepatnya hamba dari Musa. Tetapi saudara, ada yang menarik dalam ayat yang kedua dikatakan di sana, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Dan selanjutnya ada yang menarik di sana bahwa ternyata ketika Musa mati, ketika Musa meninggal, Tuhan mengangkat seseorang yang bernama Yosua. Tuhan mengangkat Yosua untuk menggantikan Musa. Otomatis status dari Yosua itu berubah. Yang pertamanya dia seorang hamba manusia, dia naik level menjadi hamba Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, peningkatan atau yang disebut dengan naik kelas itu ada yang namanya harga yang mesti dibayar. Terkadang status yang namanya hamba Tuhan di mata manusia, di mata orang-orang lain menganggap status hamba Tuhan ini adalah status yang rendah, status yang mungkin paling rendah. Karena kenapa ada begitu banyak orang menganggap jadi hamba Tuhan enggak kerja, cuma tahu terima berkat, ya kan? Ada begitu banyak orang di luar sana menganggap status hamba Tuhan adalah status yang rendah. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita mendapat satu fakta bahwa di mata Tuhan, status seorang hamba Tuhan adalah status yang spesial. Amin. Haleluya. Untuk menjadi seorang hamba Tuhan ada begitu banyak hal yang harus dikorbankan. Demikian pula dengan Yosua. Demikian pula dengan hamba-hamba Tuhan lain. Ada begitu banyak hal yang dikorbankan. Ada banyak-banyak kesaksian hamba-hamba Tuhan. Ada banyak yang harus dia tinggalkan. Ada banyak yang harus dia korbankan untuk mendapatkan yang namanya status ini. Demikian pun dengan kehidupan kita. Bicara soal kenaikan kelas dari Yosua. Yosua dari hamba manusia jadi hamba Tuhan. Ada perubahan. Ada sesuatu yang berbeda yang dia dapatkan dari Tuhan. Demikian hidup kita di tahun 2023. Kalau di tahun 2022 hidup kita begitu-begitu saja, di tahun 2023 kita harus berusaha hidup kita ini terus dibaharui oleh Tuhan. Harus ada perubahan. Jangan tahun 2022 terompet model begitu-begitu saja, tahun 2023 masih begitu-begitu juga. Apa yang mau terjadi kalau hidup ini kurang begitu saja? Kita orang di tahun 2022 masih hidup dalam ikatan dosa, di tahun 2023 juga masih hidup dalam ikatan dosa. Tidak ada perubahan. Percuma hidup ini kalau ujung-ujungnya juga cuma masuk neraka. Tidak ada guna. Mau buat apa hidup kalau ujung-ujungnya masuk neraka? Itu sebabnya kita harus berusaha ada pembaharuan dalam hidup kita. Melalui kisah ini, secara manusia, Yosua itu ragu. Yosua itu bingung. Itu sebabnya dalam Yosua pasal 1 ayat 7 bagian A dikatakan di sana Tuhan berkata kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mengapa Tuhan berkata kepada Yosua kuatkan dan teguhkan hatimu? Karena Tuhan tahu Yosua ragu. Yosua bimbang untuk memimpin bangsa ini. Kenapa Yosua ragu? Secara manusia Yosua tahu persis karakteristik dari bangsa Israel, bangsa yang keras kepala, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang susah diatur. Secara manusia Yosua masih muda. Yosua tidak mau, dia ragu. Itu sebabnya Tuhan datang
Amin. Haleluya. Apa yang menjadi penyebab sehingga Yosua ini dipilih Tuhan? Apa yang menjadi alasan sehingga Yosua ini diangkat naik statusnya dari seorang hamba manusia menjadi hamba Tuhan? Yang pertama, Yosua percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Apa bukti Yosua itu sepenuh hati dia percaya kepada Tuhan? Ketika diutus 12 pengintai, di mana masing-masing pengintai itu mewakili suku-suku Israel, dan di dalamnya ada Yosua. Ketika mereka mengintai tanah perjanjian, melihat tanah Kanaan, mereka melihat orang-orang di tanah Kanaan itu besar-besar, turunan raksasa, tinggi-tinggi, gagah perkasa. Sehingga dari 12 pengintai ini ada 10 yang pesimis. 10 yang pesimis, mereka berkata kepada umat Israel, tidak mungkin kita akan berperang melawan mereka, tidak mungkin kita akan menang, tidak mungkin kita akan bisa dapat itu tanah Kanaan. Tetapi ada 2 orang yang percaya, yang optimis. Salah satunya Yosua. Dia percaya, dia optimis, dia percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji, bersumpah kepada nenek moyang Israel bahwa tanah perjanjian, tanah Kanaan akan diberikan kepada mereka. Dia percaya dengan sungguh. Mengapa demikian? Karena 10 orang pengintai itu melihat masalah itu lebih besar dibandingkan Tuhan. Tetapi berbeda dengan sudut pandang dari Yosua. Yosua melihat Tuhan lebih besar dari masalah. Di tahun 2023, mari kita rubah cara pandang kita, paradigma kita. Kalau dihadapkan dengan satu masalah, satu pergumulan hidup, jangan lihat masalah, tapi lihat Tuhan yang besar dalam hidup. Ada Tuhan yang sanggup. Firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin bagi dunia kedokteran penyakitmu tidak bisa disembuhkan, tapi bagi Tuhan bisa disembuhkan. Bagi manusia mungkin tidak ada jalan keluar dari setiap persoalan dan masalah hidupmu, tapi bagi Tuhan dia sanggup memberikan jalan keluar. Itu cara pandang Yosua. Dia sungguh-sungguh percaya akan janji Tuhan, di mana janji itu pasti akan digenapi. Janji itu ya dan amin. Yang kedua, dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Di sana ketika 12 pengintai itu pulang, 10 orang membawa kabar-kabar yang tidak enak didengar, kabar-kabar yang menakutkan bagi orang-orang Israel yang lain. Sehingga ketika mereka mendengar kabar-kabar yang menakutkan, terjadilah yang namanya pemberontakan dalam hati mereka. Pemberontakan itu timbul dari hati. Ketika mendengar sesuatu yang menakutkan, mereka berontak. Tetapi dalam ayat yang ke-6 dikatakan di sana ada 2 orang. Yang pertama Yosua bin Nun, yang pertama Kaleb bin Yefune. Mereka berdua tidak memberontak. Mereka tidak ikut-ikutan dengan orang-orang Israel yang lain memberontak kepada Tuhan. Mereka menguatkan orang-orang Israel yang lain. Ada begitu banyak orang yang memberontak ketika mendengar kabar-kabar yang menakutkan. Memberontak di dalam hati. Mungkin tidak kelihatan, secara jasmani tidak kelihatan, tetapi dalam hati mulai berontak. Hal-hal demikianlah yang membuat Tuhan tidak berkenan atas hidup kita. Tetapi berbeda dengan Yosua. Yosua adalah orang yang tidak suka berontak. Dia tidak mau berontak. Itu sebabnya Yosua berkenan bagi Tuhan. Yang ketiga, dalam Keluaran 17 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Di sana ketika bangsa Israel akan berperang melawan orang Amalek,
Musa memanggil yang namanya Yosua. Musa berkata kepada Yosua, "Yosua, pilihlah orang-orang terbaik dan keluarlah berperang melawan orang Amalek." Apa yang dilakukan Yosua? Apakah Yosua membantah perintah dari Musa? Secara manusia Yosua punya alasan untuk membantah. Di sana ada Hur, di sana ada Harun, di sana ada Kaleb, orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang diurapi Tuhan. Kenapa harus Yosua? Sedangkan Yosua tahu resiko untuk berperang itu pasti kematian. Apalagi Yosua yang harus memimpin. Yosua pasti harus berada di garis terdepan. Tetapi Yosua belajar tunduk dan taat kepada otoritas yang ada. Ini adalah sikap hati yang benar, sehingga Tuhan berkenan kepada Yosua. Yosua belajar tunduk. Dia tidak mau berbantah-bantahan. Apa yang dikatakan oleh komandannya, apa yang dikatakan oleh otoritas tertingginya, dia taat. Walaupun resikonya besar. Dalam kehidupan manusia, semua ada otoritas tertinggi. Dalam rumah tangga, otoritas ada sama seorang suami. Dalam keluarga, otoritas ada sama orang tua. Dalam pekerjaan, bekerja, otoritas ada sama bos. Dalam satu gereja lokal seperti ini, otoritas itu ada sama gembala. Itu sebabnya kita belajar tunduk kepada otoritas. Dalam gereja lokal, jemaat harus belajar tunduk sama gembala. Bukan gembala yang tunduk sama jemaat. Jangan tambale, jangan putar-putar. Karena ada banyak fakta, banyak kejadian di luar sana. Ada begitu banyak jemaat Tuhan yang coba-coba mau berusaha supaya gembalanya tunduk sama dia. Jemaat yang model begini adalah jemaat yang tidak tahu menghargai otoritas. Kalau sudah tidak tahu hargai otoritas, bagaimana menghargai Tuhan? Otoritas saja tidak bisa dihargai. Bagaimana kita bilang kita hargai Tuhan? Tidak mungkin bisa hargai Tuhan kalau tidak bisa hargai otoritas. Ini bukan terjadi hanya di kalangan jemaat, terjadi juga di kalangan hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan tidak mau tunduk sama pimpinan. Biar saya diperintahkan tidak mau. Dorang berontak, bertandu-tandu itu pimpinan. Banyak terjadi hamba Tuhan model-model begini. Menganggap diri hebat, menganggap diri mungkin lebih pintar, sehingga tidak mau dipimpin, tidak mau tunduk kepada otoritas. Ini fakta yang terjadi. Kita tidak boleh demikian. Yosua berkenan kepada Tuhan karena Yosua belajar tunduk sama otoritas. Amin. Haleluya. Yang keempat, dalam Bilangan 27 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Dikatakan di sana Bilangan 27. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka, waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala." Perhatikan ayat 18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya." Kenapa Yosua berkenan sehingga Tuhan mengangkat Yosua? Karena ternyata Yosua itu orang yang penuh dengan roh. Kalau di tahun 2022 kehidupan saya dan saudara masih yang mendominasi adalah daging, di tahun 2023 kita harus berusaha merubah roh yang harus memimpin hidup kita. Amin. Haleluya. Harus ada perubahan. Penuh dengan roh itu menghasilkan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Berbeda dengan orang yang penuh dengan kedagingan. Kalau penuh dengan kedagingan, pasti hidupnya dipimpin oleh daging. Dalam Galatia 5 ayat 20 sampai 21. Galatia 5 ayat 20 sampai 21. Penyembahan berhala
sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini adalah perbuatan-perbuatan daging. Di tahun 2022 mungkin saya dan saudara masih melakukan ini. Tetapi di tahun 2023 kita berusaha sedikit demi sedikit kita tinggalkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika Tuhan berkenan atas hidup Yosua, Tuhan sudah memilih Yosua. Apa yang Tuhan janjikan terhadap Yosua? Ternyata Tuhan berjanji kepada Yosua. Ada begitu banyak janji Tuhan bagi setiap orang percaya. Tapi ada satu janji Tuhan yang penting. Dalam Yosua 1 ayat yang kelima. Saudara baca dalam terjemahan baru. Saya baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan tidak ada seorang pun yang sanggup melawanmu sepanjang hidupmu, karena aku akan menyertai engkau seperti halnya aku telah menyertai Musa. Aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan selalu menolong engkau. Ternyata ketika Tuhan berkenan atas kehidupan Yosua, Tuhan mengangkat hidup Yosua yang dari hamba manusia menjadi seorang hamba Tuhan, yang dari pelayan menjadi seorang pemimpin bangsa Israel, bangsa yang besar, umat pilihan Allah. Tuhan berjanji kepada Yosua bahwa Tuhan akan menyertai Yosua. Ada begitu banyak Cek 1 2. Ada begitu banyak janji Tuhan atas hidup kita. Dalam kehidupan kita, tentu kita butuh yang namanya janji Tuhan. Tetapi satu janji ini sangat penting, bicara soal penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji akan menyertai kita, berarti Tuhan juga pasti akan menolong kehidupan kita. Di tahun 2023, kalau Tuhan sudah mengizinkan saya dan saudara untuk melangkahkan kaki menginjak tahun 2023, dan Tuhan mengizinkan kita untuk menjalani kehidupan di tahun 2023, yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita. Ketika Tuhan sudah menyertai saya dan saudara, pasti ada pertolongan Tuhan di dalamnya, pasti ada berkat Tuhan di dalamnya, pasti ada perlindungan Tuhan ketika Tuhan menyertai kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaan berikut, bagaimana Yosua berusaha supaya janji Tuhan itu terus ia nikmati dalam hidupnya? Yang pertama, dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-15, Yosua pasal 24 ayat yang ke-15 dikatakan di sana begini, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ternyata ketika Tuhan memberitahukan janjinya kepada Yosua, Yosua terus berusaha supaya dia menikmati janji Tuhan dalam hidupnya. Apa yang Yosua lakukan? Ternyata Yosua membawa keluarganya untuk beribadah sama Tuhan. Amin.
Haleluya. Dalam pasal 24 ini, ketika suku-suku Israel akan dilepas ke tanah milik pusakanya, dan orang Israel itu masih ada yang menyembah berhala. Tetapi Yosua sebagai seorang pemimpin, dia mengumpulkan bangsa Israel dan dia memberikan pilihan kepada bangsa Israel di hadapan Tuhan. Pilih, kau mau menyembah siapa? Menyembah Allah yang kepadanya nenek moyang bangsa Israel menyembah, atau kepada Allah-Allah lain? Sebagai seorang pemimpin, dia membawa bangsa ini kembali ke jalan yang benar. Dia membawa bangsa ini kembali menyembah kepada Tuhan. Itu sebabnya bangsa Israel memilih menyembah. Bicara soal pemimpin, kepala keluarga, seorang suami itu adalah pemimpin dalam rumah tangga. Pemimpin, tidak ada bicara imam. Kalau bicara imam, suami adalah imam dalam rumah tangga, bukan imam. Orang Kristen tak kenal yang namanya imam dalam rumah tangga. Kenapa? Karena saya dan saudara imamat yang rajani, bangsa pilihan Tuhan. Seorang suami bukan imam, tapi seorang suami, seorang pemimpin. Efesus 5 ayat 23. Kepala yang memimpin, sama seperti Yesus adalah kepala gereja. Suami adalah pemimpin yang seharusnya suami-suami itu harus tahu membawa keluarganya kepada Tuhan. Bukan istrinya yang bawa keluarganya sama Tuhan. Jangan tabu balik. Suami yang diajak ke gereja tidak mau. Suami yang malas, malah istri yang malas. Tuhan berikan tanggung jawab kepada suami-suami sebagai seorang pemimpin. Bawa keluargamu kepada Tuhan. Bawa keluargamu kepada Tuhan. Jangan jadi suami-suami yang malas beribadah. Amin. Haleluya. Haleluya. Suami-suami harus mampu membawa keluarga, harus mampu membawa istri, membawa anak datang kepada Tuhan. Bukan istri yang tarik-tarik ke suami. Kalau istri yang tarik-tarik suami, mari Jo dalam ibadah. So tak putar ini, kasih pakai rok Jo itu suami, nggak usah jadi suami. Kita orang harus tahu kodrat sebagai laki-laki. Sebagai laki-laki, sebagai seorang pemimpin, bukan yang dipimpin. Pemimpin harus memimpin, tetapi pemimpin yang bagaimana? Bukan juga pemimpin kurang semena-mena, jadi diktator. Bukan pemimpin yang begitu. Tuhan tidak suka pemimpin yang begitu, tetapi memimpin sesuai dengan maunya Tuhan. Pimpin, bawa keluargamu, bawa rumah tanggamu, bawa usahamu, bawa pekerjaanmu, bawa sama Tuhan. Amin. Haleluya. Selanjutnya, Yosua berusaha menikmati janji Tuhan karena Yosua melakukan yang namanya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, yaitu Yosua memiliki yang namanya kerendahan hati. Karena Yosua tahu ada berkat Tuhan di balik kerendahan hati. Dalam Mazmur 37 ayat yang ke-11 dikatakan di sana ada berkat yang namanya kesejahteraan. Dalam Mazmur 149 ayat yang keempat ada berkat yang namanya keselamatan bagi orang yang rendah hati. Dalam Amsal 11 ayat yang kedua ada berkat hikmat bagi orang yang rendah hati. Ada begitu banyak berkat-berkat Tuhan bagi orang yang rendah hati. Terkadang untuk berusaha mencapai sikap hati yang namanya rendah hati itu butuh pengorbanan. Saya tidak bisa bilang Yondi ini orang yang rendah hati, tidak bisa. Karena kenapa? Karena saya sementara proses untuk sampai ke sana. Kalau bicara soal proses, itu hanya ada dua kemungkinan. Yang satu gagal, yang kedua berhasil. Bagaimana saudara bisa lihat? Saudara lihat dari kehidupan. Terkadang untuk mencapai sikap hati yang rendah ini sulit, susah. Dengan latar belakang kehidupan saya pribadi, susah. Saya orang yang keras. Orang tua saya tahu persis modelnya saya. Saya orang yang tidak suka dipandang enteng orang.
enteng orang. Mulai dari saya kerja, karena saya tahu jadi seorang hamba Tuhan itu banyak orang pandang enteng, banyak orang anggap hina jadi hamba Tuhan. Karena kenapa? Karena harus hanya melayani, banyak orang pandang enteng. Itu sebabnya ketika jadi hamba Tuhan itu pilihan yang berat. Ada proses yang harus saya jalani. Walaupun dalam kehidupan ini saya belum orang yang sempurna, saya masih menuju ke sana. Saya sementara berproses untuk ke sana. Terkadang juga Tuhan izinkan dalam kehidupan pribadi saya datang orang-orang yang coba-coba pandang enteng. Namanya manusia biasa, terkadang rasa jengkel itu muncul. Itu yang model-model lalu muncul. Oh, ngana mau pandang enteng pak kita. Ngana belum tahu kita ya. Ngana kira kita sama dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Dorang bilang ini, bilang itu, kita mau bawa diam. Kita tidak model begitu. Terkadang itu muncul. Tetapi ketika saya mulai menyadari ternyata saya salah, disitulah saya minta ampun sama Tuhan. Terkadang saudara, kesadaran diri harus ada di hadapan Tuhan. Ada orang Kristen, orang percaya tidak sadar diri. Tidak sadar diri. Ketika saya sadar saya salah, saya coba berusaha bagaimana maunya Tuhan dalam hidup saya. Karena saya sadar kalau Tuhan izinkan orang-orang begitu datang dalam kehidupan saya, ada maksud Tuhan yang baik untuk merubah setiap karakter, sikap hati yang saya miliki yang dulu harus dirubah menjadi yang baru. Terkadang kita secara manusia berat. Siapa bilang tidak berat? Dengan karakter hidup saya yang dulu berat, saudara. Saya biasa kerja. Mau kerja apa? Saya ke otak bisnis juga ini. Kerja apa? Halal haram saya sikat. Yang penting menghasilkan uang. Kocun itu paling tahu sekali. Saya kerja lama dengan orang. Sambil kerja dengan orang, saya kerja lagi di luar. Saya cari uang. Yang orang tua saya tahu saya cuma terima itu gaji pokok, tapi saya di luar kerja. Kesana kemari saya cari uang. Karena kenapa? Karena saya tidak suka dipandang enteng orang. Saya tidak suka dianggap rendah oleh orang. Itu sebabnya pengorbanan untuk jadi hamba Tuhan itu pengorbanan yang besar. Jangan pandang enteng itu hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan ini butuh pengorbanan yang besar. Kalau cuma mau dibilang, oh ngana kuat jadi hamba Tuhan cuma karena suka supaya tidak kerja, kurang terima itu berkat. Ngapain jadi hamba Tuhan? Bikin melayani di tempat susah. Ada begitu banyak orang hamba-hamba Tuhan melayani jemaat hanya 1 jiwa, hanya 2 jiwa, mau makan 1 minggu saja tidak mampu. Kalau orang mata duitan, ngapain jadi hamba Tuhan? Lebih baik kerja, lebih baik berusaha. Itu sebabnya saya katakan menjadi hamba Tuhan butuh pengorbanan yang besar. Tidak mudah jadi hamba Tuhan. Memang Tuhan panggil kita jadi hamba Tuhan. Kalau saya tidak mau, bagaimana? Bisa saya menolak panggilan Tuhan? Tuhan tidak usah saya jadi hamba Tuhan. Saya jadi pengusaha Jo. Kalau saya kaya, nanti saya topang itu pelayanan Tuhan. Bisa. Tetapi saya memilih untuk jadi hamba Tuhan karena saya merelakan hidup saya kepada Tuhan. Saya harus berusaha total sama Tuhan. Totalitas dalam melayani itu harus ada. Memang penyesalan itu di belakang. Kalau di awal itu namanya pendaftaran. Terkadang jadi manusia mau hamba Tuhan, namanya hamba Tuhan. Hamba Tuhan juga masih manusia. Mau rendah-rendah hatinya hamba Tuhan, tetap masih manusia. Bukan malaikat itu hamba Tuhan. Ada di satu titik. Terkadang hamba Tuhan juga salah. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini adalah kesadaran diri kita. Kita sebagai hamba Tuhan harus sadar diri. Sebagai jemaat Tuhan pun harus sadar diri. Bagaimana ini hidup? Kita orang harus sadar diri di hadapan Tuhan. Tuhan, ini hidup sudah sesuai dengan keinginanmu atau tidak? Karena apa yang mau kita sombongkan? Bicara soal kekayaan, ingat kisah seorang Ayub. Ayub seorang yang kaya, firman Tuhan bilang. Kalau firman bilang kaya
Siapa bilang Tuhan tidak bisa bikin orang bangkrut? Bisa. Untuk menguji saya dan saudara, bisa. Apa yang saya dan saudara mau banggakan dalam hidup? Kepintaran kita, kehebatan kita. Ingat kisah Raja Nebukadnezar dalam Daniel pasal 4 ayat 30-34 atau 1 Fatsal itu. Dikatakan ketika Raja Nebukadnezar melihat kerajaan Babel, dia mulai memegahkan diri karena kehebatannya dia memimpin kerajaan ini sehingga kerajaan ini menjadi besar. Apa yang Tuhan bikin sama Raja Nebukadnezar? Dia gila selama 7 masa. Tuhan bisa ambil akal logikanya, Tuhan cabut. Selama 7 masa dikatakan Raja Nebukadnezar hidup sama dengan binatang, makan sama dengan binatang. Dia sama dengan orang gila, memang gila. Selama 7 masa, seorang raja, seorang pemimpin, seorang yang punya kekuasaan, seorang yang kaya jadi gila. Apa yang Tuhan tidak bisa bikin dalam hidup kita? Tuhan berdaulat penuh dalam hidup kita. Itu sebabnya jadilah seperti Yosua yang memiliki kerendahan hati dalam hidupnya. Amin. Memang mungkin saya dan saudara belum sampai ke tahap level itu, tapi ingat baik, jalani proses itu supaya saya dan saudara sukses untuk mencapai level itu. Kalau kita tidak jalani prosesnya, bagaimana kita mau capai itu? Ada proses yang harus saya dan saudara jalani. Selanjutnya dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, ayat terakhir. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Dikatakan di sana, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ternyata Yosua mau supaya dia terus menikmati berkat Tuhan dalam hidupnya. Yang ia lakukan yang pertama dikatakan memperkatakan kitab Taurat ini. Dia berusaha untuk memperkatakan firman dalam hidupnya. Karena firman itu harus diperkatakan. Supaya apa? Supaya lewat telinga kita mendengar firman, iman kita semakin bertumbuh. Lewat pendengaran iman itu timbul, iman itu muncul. Perkatakan firman dalam hidup kita. Bahkan dikatakan di sana dia merenungkan firman, renungkanlah itu siang dan malam. Yosua berusaha merenungkan firman dalam hidupnya. Bahkan juga dikatakan di sana supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Pertama dia memperkatakan firman, yang kedua dia merenungkan firman, yang ketiga dia bertindak dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.